Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih kepada pihak Astra BMW Jalan HR Muhammad Surabaya yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mereview produk mereka. Dan benar-benar kita terima kasih banget ini karena menurut saya ini cukup spesial ya momennya ya, karena kita selama ini nggak pernah mengulas sedan, apalagi ini adalah sedan pertama yang kita ulas dan merupakan sedan Eropa. Mungkin teman-teman sudah tahu mobil yang bakal kita review apa, mungkin kalian sedang mengincar mobil ini ataupun kalian ingin bergabung dengan keluarga BMW. Ini merupakan salah satu cara yang paling terjangkau untuk bergabung di keluarga BMW. Ini dia BMW 218i Grand Coupe. Ya, ini dia BMW 218i Grand Coupe. Ini adalah sedan terkecil dari BMW dan harganya paling terjangkau. Kalau kita lihat desain depannya sendiri ini nggak bisa dipungkiri ya, tampangnya ini sporty banget. Memang ada kesan-kesan membulat dari bodinya yang agak tebel. Lampunya sipit-sipit sudah LED semua, high beam, low beam, proyektor. Kemudian kalau kita lihat di bumper ini di bagian depan sudah ada 4 titik parking sensor yang terintegrasi. Sudah ada fog lamp. Ini fog lampnya juga LED. Rumahannya ini warnanya black glossy. Di bagian tengah ini juga diwarna black glossy. Kemudian untuk grillnya sendiri ya, ini masih grill yang cukup normal. Memang sudah membesar dari grill-grill BMW biasanya, tapi nggak se ekstrim BMW kekinian. Jadi good job buat BMW, saya cukup suka dengan modelnya. Ini masih mudah diterima modelnya. Jadi menurut saya tampang depannya ini kesan sportinya dapat, kesan elegannya juga masih dapat. Oke, kalau kalian lihat di bagian tengah ini seperti ada kamera, jadi dia masih belum dilengkapi sistem radar-radarnya yang lengkap seperti adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Tapi paling tidak mobil ini sudah dilengkapi dengan emergency braking. Jadi kalau kalian mau menabrak di bagian depan, dia akan memberi peringatan dan akan melakukan pengereman ketika sudah terlalu dekat. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert, dan apabila kalian mau menabrak, diindikasi mau menabrak, dia juga bisa mengerem secara otomatis. Oke, lanjut. Sebelum ke bagian yang lain-lain, kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin dari sedan terkecil BMW ini. Seperti ini ruang mesinnya. Mohon maaf kalau kelihatan kotor ya, ini mobil test drive. Cuma yang bisa saya simpulkan, ini mesinnya terlihat rapi karena sudah ditutup dengan cover, sudah dicat warna bodi, sudah ada peredam di kap mesin, sudah ada peredam di firewall BMW gitu loh ya. Dan sudah pakai pegas. Pegasnya nggak satu kayak lawannya, pegasnya 2, jadi terasa lebih mewah. Untuk mesinnya sendiri, dia berbagi mesin dengan BMW X1 atau Mini Cooper. Dia menggunakan mesin 1500 cc turbo, sayangnya cuma 3 silinder, menghasilkan tenaga 140 HP dengan torsi maksimal 220 Nm. Menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi dual clutch 7 speed. Memang mesin ini bukan mesin yang paling bertenaga, tapi harusnya kalau kita melihat kombinasi dari mesin turbo dan dual clutch, harusnya tarikan mobil ini sudah lebih dari cukup. Oke teman-teman, bisa kalian lihat kalau kita mendekat, spionnya langsung terbuka. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan easy access. Jadi kalau kita mendekat dan kita membawa kunci, otomatis dia sudah terunlock. Tapi kalau kita menjauh dan kita lupa untuk mengunci, dia ada auto walk away lock-nya. Beralih ke bagian samping, kalau kita lihat dimensinya mobil ini memang terlihat compact dan sangat cocok dipakai buat kalian anak-anak muda yang suka, mungkin nyetirnya suka siksa kali ya, atau suka nyelip-nyelip di jalanan kota. Panjangnya cuma 4,5 meter, lebarnya 1,8 dengan tinggi sekitar 1,4 meteran. Untuk wheelbase-nya sendiri dia berada di angka 2670 mm. Harusnya mobil ini sangat enak dikemudikan di dalam kota untuk nyalip-nyalip ya. Nah, untuk rodanya sendiri dia sudah menggunakan ring 17 dengan profil 225/45. Remnya tentunya sudah cakram semua, ABS, EBD, BA, stability control, hill assist, auto hold sudah menjadi standar di mobil ini. Kemudian yang paling saya suka dari mobil ini
Kalian tahu BMW sekarang handle-nya tidak model tarik seperti ini, seperti model cungkil. Tetap saya lebih suka yang model tarik karena kita mau pegang seperti ini, mau pegang seperti ini. Itu terserah kita, tapi ya itu soal kebiasaan ya. Dan yang saya notice dari mobil ini adalah BMW yang paling terjangkau harganya, tapi dia sudah memiliki gengsi yang jauh lebih tinggi daripada harganya. Salah satu contohnya, dia sudah frameless. Ini sangat susah kita temukan di mobil-mobil 4 pintu. Tapi ini sudah frameless. Good job buat BMW. Ini satu rasa yang biasanya cuma bisa kita temui di mobil-mobil sport coupe 2 pintu ya kebanyakannya. Oke, good job buat BMW. Untuk kuncinya sendiri, dia modelnya seperti ini. Bisa untuk lock, unlock, kemudian untuk buka bagasi. Untuk, kalau nggak salah ini panic button. Saya agak lupa, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kemudian di bagian belakang ini dia menurun, modelnya agak seperti liftback, jadi dia sudah ada kaca kecil di sebelah sini. Nah, seperti kebanyakan mobil coupe-coupe, dia melandai di bagian belakang. Nanti bakal kita coba seperti apa rasanya duduk di bangku belakang. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu bagian buritannya. Oke, beralih ke bagian belakang. Apa saja yang kita dapatkan? Pertama-tama dari atas, antena sudah model shark fin. Kemudian untuk stop lampnya dia berada di atas, tidak seperti kebanyakan sedan yang ada di bawah. Sudah ada rear defogger. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang ini, menurut saya cantik banget. Memang agak tebal ya. Dan ini mengingatkan saya kepada modelnya BMW yang 5 GT. Jadi dia modelnya memang agak tebal-tebal. Lampunya sudah LED semua, agak mirip-mirip X4 atau X6 ya. Tapi ini lebih kalem sedikit. Kemudian untuk lampu mundur dia ada di sebelah kiri, cuma satu aja. Yang sebelah kanan ini dia adalah fog lamp belakang. Turun ke bawah dia sudah ada reflektor, kemudian sudah ada 6 titik parking sensor yang terintegrasi. Turun ke bawah dia sudah ada diffuser warna black glossy. Dan ini yang paling saya suka, knalpotnya meskipun cuma satu tapi dia knalpot asli. Ayo, tolong ya yang merek sebelah jangan suka pakai yang palsu-palsu. Oke, mungkin itu aja. Oh sorry, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang menurut saya ini sangat berguna. Nanti kita akan coba ketika test drive. Cukup spesial buat saya meskipun kameranya hanya satu di belakang ini. Oke, mungkin cukup di bagian belakang. Sekarang kita mau lihat seberapa besar bagasi dari mobil ini. Untuk membuka bagasinya ini ada mekanisme pinter yang cukup berguna buat saya. Jadi kalian bisa buka bagasinya lewat tombol elektris di sebelah sini, lewat kunci, ataupun ada satu fitur lagi yang sangat berguna. Jadi dia ada fitur gestur tendangan mungkin ya. Dia belum power back door, tapi dengan gestur seperti ini, tendangan, dia bisa membuka bagasinya secara langsung. Sangat berguna ketika tangan kita penuh membawa barang. Tapi untuk menutupnya kembali harus ditutup secara manual. Oke, lanjut. Untuk bagian kap bagasinya ini saya suka. Mobil-mobil Eropa ini biasanya sudah dilapis seperti ini, jadi nggak kelihatan warna bodi. Sudah ada segitiga pengaman. Kemudian ini bagasinya cukup tinggi ya, tapi menurut saya nggak terlalu dalam. Jadi kapasitas bagasinya kalau seperti ini B aja. Kemudian di bagian samping dia ada tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt socket. Kemudian di sebelah kiri ini ada satu tempat lagi untuk toolkit. Dan yang saya suka, dia sudah ada tempat penyimpanan di bawah lantai bagasi ketika kalian membutuhkan tempat penyimpanan seperti ini. Dan mekanismenya dia bisa terlipat seperti ini. Dan dia ada penguncinya, jadi nggak perlu kita tahan. Oke, saya ulang lagi seperti ini. Dan ini ada penguncinya. Jadi nggak perlu kita tahan ketika kita membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih besar. Menurut saya kalau dibuka seperti ini, kalian akan lebih leluasa untuk membawa barang-barang yang lebih besar lagi. Kemudian untuk joknya sendiri, dia sudah bisa dilipat 60-40, tapi memang harus kalian dorong. Dengan begini akan tercipta lantai bagasi yang lebih rata dan kalian bisa membawa barang yang lebih panjang lagi. Ya teman-teman, sebelum kita mereview lebih lanjut, sebelum kita ngelihat bagian interiornya, ini ada pesan-pesan sedikit dari teman kita, dari pihak
Astra BMW. Kita mau tanya-tanya sedikit mengenai mobil ini, tapi dapat saya pastikan apa yang kalian lihat di video kita, apa yang saya review itu merupakan pendapat pribadi saya, tidak ada intervensi sedikit pun dari pihak BMW. Oke, mungkin sekarang kita mau tanya-tanya sedikit, mungkin Bro Lutwin bisa bantu ke sini sebentar. Oke. Halo Bro. Lutwin, halo. Iya. Iya. Mungkin mau tanya-tanya sedikit ya. Boleh, apa-apa ya? Gak apa-apa, Santai aja ya. Santai aja, siap. Oke. Untuk mobil ini sekarang merupakan BMW yang terjangkau ya katanya ya. Betul. Paling terjangkau ya. Betul, paling terjangkau untuk harganya di BMW saat ini. Oke. Nah, kalau kita tahu kan ini memang kita nge-reviewnya agak telat nih. Ini bukan produk yang baru-baru banget ya. Iya, betul. Dan ini sudah ganti tahun juga. Betul. Mungkin ada promo-promo bisa disebutin? Untuk promo kita kebetulan untuk 218 Grand Coupe ini dia masih ada stok Enica, kita masih punya stok Enica 23 yang memang masih kita punya spesial diskon untuk Enica 23. Oke. Dan juga kita juga punya promo yang di leasing sih. Kita ada bunga tenor 0%, maksimal tenornya 1 tahun. Lalu untuk DP kita start dari 15% untuk promo leasingnya. Oh oke. Terus untuk garansi mobil ini sendiri kira-kira bisa disebutin enggak? Untuk garansi mobil sendiri ini kita ada yang namanya BMW Service Inklusif itu selama 5 tahun atau batas kilometernya sampai 60.000 km. Lalu untuk ada lagi BMW Repair Inklusif itu selama 5 tahun atau tanpa batasan kilometer. Terus kita ada lagi yang namanya tire coverage itu selama 2 tahun dengan batasan kilometer itu 8.000. Oke, tire. Berarti bannya ini juga di cover. Betul, kita ada tire coverage 2 tahun. Ini run flat tire atau enggak ini? Iya, yang ini dia run flat tire dia. Oke. Untuk seri 2 ini. Oke, siap. Terus misalkan ada teman-teman yang ini naksir nih, pengen nyoba mobil ini atau pengen tanya-tanya mengenai harga atau mungkin tanya-tanya unit BMW yang lain, kira-kira bisa hubungi Bro Lutwin di nomor berapa bisa disebutkan? Boleh, bisa hubungi di 0878 5561 2888. Oke, itu ya tadi teman-teman, nomornya kita cantumkan di bawah. Oke, thank you Bro Lutwin. Thank you, bro. Lanjut review lagi. Mari. Sebelum masuk kita mau lihat di door trimnya ada apa aja. Ini bahannya sudah soft touch semua, dilapis kulit. Armrestnya soft touch, sudah ada speaker. Terus di bagian bawah ini ada door pocket dan cup holder. Tapi yang bagian bawah ini sudah berbahan plastik keras. Yuk sekarang kita masuk. Seperti yang bisa kalian lihat, memang mobil coupe ini bukan tempat yang nyaman untuk duduk di bagian belakang. Yang saya rasakan ini sandaran joknya ini cukup tegak. Kemudian kepala saya ini sudah mentok ke atap dan ini saya masih belum nempel ke headrest. Jadi kalau headrestnya saya naikkan, kalian bisa lihat ini masih ada jeda. Kepala saya udah mentok. Dan kalau bisa dilihat posisi kaki, posisi depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Untuk jaraknya ini sebetulnya sudah habis ya, tapi tertolong oleh coakan yang ada di belakang jok pengemudi ini. Jadi dia ada coakan, ini bahannya plastik. Jadi kaki kita masih bisa masuk seperti ini. Dan sebetulnya kalau ini rata, ini sudah nempel. Kemudian ada tempat penyimpanan cargonet modelnya di kiri dan kanan balik penumpang depan dan pengemudi. Di tengah kita mendapatkan AC. Blowernya tetap dari depan, kita cuma bisa atur buka tutupnya aja. Sudah ada charging type C, good job buat BMW. Masih ada tunnelingnya. Untuk joknya sendiri ini bahannya kulit dan cukup empuk, kalau kalian bisa lihat ini empuk loh. Kemudian sudah isofix. Ini dudukannya buat saya ya, ini kurang sedikit aja, kurang sedikit menyangga paha dengan baik. Kemudian di bagian sandaran kita sudah dapat 3 headrest adjustable. Kemudian untuk seat belt semua sudah mendapatkan 3 titik proper. Dan kita sudah mendapatkan armrest yang ada 2 cup holder. Di bagian samping sudah nggak ada hand grip ya, tapi dia ada hook. Modelnya lucu, model putar seperti ini. Kalian dapatkan di bagian kiri dan kanan, model putar. Kemudian di bagian atas sudah dapat lampu yang LED tapi masih warna kuning ya. Dia masih belum ada sunroof apalagi panoramik. Cuma untungnya warna bagian atap ini, kalau menurut saya ya, saya lebih suka warnanya putih daripada di hitam. Memang kurangnya dia lebih cepat kotor, tapi dengan
kondisi seperti ini, kalian bisa lihat di belakang ini ruangnya nggak terlalu besar, atapnya landai, jendelanya agak kecil meskipun ada jendela tambahan tapi tidak menolong buat saya. Ini lebih baik atapnya berwarna putih supaya tidak menimbulkan kesan klaustrofobik. Ya memang di belakang ini mungkin cuma buat penumpang-penumpang yang nunut aja ya, untuk teman, untuk mertua mungkin, dan seharusnya tempat pemilik BMW ini berada adalah di balik kemudi. Yuk kita coba langsung aja di depan. Seperti bisa kalian lihat, bagian door trimnya yang bagian atas ini empuk-empuk. Cuma saya tadi notice ini agak lucu ya. Jadi dia masih ada tonjolan seperti ini untuk melihat pintunya terkunci atau terbuka. Ini mengingatkan kita kepada mobil-mobil tahun 90-an yang masih menggunakan tuas seperti ini. Lucu aja sih, tuas seperti ini masih ada di mobil di tahun 2024. Oke lanjut, ini untuk central lock. Kemudian di bagian sini ada aksen-aksen yang berbentuk segitiga. Ini bisa nyala, ini ada ambient slide-nya. Kemudian turun ada speaker untuk pengontrol power window, dan electric mirror ada di sebelah sini. Power window-nya sudah all auto ya. Kemudian untuk armrest bahannya soft touch. Samping sini juga kekulitan. Di bagian bawah sudah hard plastik yang ada door pocket, cup holder. Oke, yuk kita masuk aja. Oke, kita nyalakan dulu karena panas banget. Oke, sekarang kita udah ada di dalamnya BMW 218i. Yang pertama-tama saya rasakan ini setirnya enak banget digenggam, agak tebal, sudah dilapis bahan kulit, ada jahit-jahitan asli. Yang kiri untuk pengaturan speed limit dan cruise control, yang sebelah kanan untuk pengaturan multimedia. Kemudian untuk lampu ini mengaturnya sebelah kiri sudah auto high beam, sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper sudah auto juga. Kemudian untuk pengaturan lampu ada di sebelah kanan ini, sudah bukan model puter-puteran tapi sudah model tombol semua, bisa diatur ketinggiannya. Dan ini untuk dimmer. Kemudian untuk AC bisa dibuka tutup, yang kiri kanan, yang di tengah juga bisa dibuka tutup. Jarang-jarang loh kiri kan, yang tengah ini bisa dibuka tutup. Kemudian di tengah sini ada aksen-aksen seperti segitiga-segitiga ini ya. Ini ada ambient slide-nya, tapi karena cuacanya agak terang jadi ambient slide-nya kalah ini kalau kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian bahan dashboard-nya sendiri ini soft touch ya, meskipun bentuknya beda ya. Yang sebelah sini seperti tekstur kulit, yang sebelah kanan ini seperti tekstur kotak-kotak, lebih ke arah sporty. Tapi ini soft touch semua, belum ada head up display tapi sudah ada speaker di tengah, sudah ada airbag di pilar juga. Yang saya suka ini sudah auto dimming tapi frameless, bagus banget sih modelnya. Kemudian bagian tengah sudah ada lampu, lagi-lagi warnanya kuning tapi masih oke lah. Terus ada ini sepertinya disiapkan untuk tempatnya ini ya, bukaan untuk sunroof atau panoramik ya, tapi sayangnya tidak ada, jadi dummy kosong. Dan sudah ada seperti peringatan di sini untuk airbag dan oke, ini untuk passenger airbag ya. Passenger airbag bisa on off ya. Ini ada peringatannya di sini, cuma ini mati ya. Kemudian untuk sun visor-nya sendiri sebelah kiri dan kanan dia sudah ada card holdernya, sudah ada vanity mirror, dan sudah ada lampunya semua kiri kanan. Dan yang saya suka ini modelnya model geser seperti ini ya, bukan bukaan seperti itu. Oke, nggak dapat hand grip sama sekali. Kemudian untuk layar, jadi BMW ini kalau kita tahu BMW ini selalu driver oriented, seperti model dashboardnya sudah kalian bisa lihat ini lebih mengarah ke driver. Tapi modelnya saya suka banget, fresh banget, meskipun ada mirip-miripnya dengan tipe BMW yang di atasnya. Tapi kita boleh senang karena kita dapat BMW yang paling terjangkau, tapi desainnya sudah mirip dengan BMW yang harganya lebih mahal. Fitur-fiturnya pun juga sudah mirip-mirip ya, sudah ada gesture control seperti ini. Nah, untuk membesarkan, menurunkan volume sudah ada gesture controlnya. Kemudian dari multimedia ini kalian bisa ngelihat
banyak banget, ada peta, kemudian pengaturan kendaraan yang sangat banyak. Kalian bisa atur mulai dari lampunya, kemudian kalian bisa lihat kapan harus servis, banyak banget. Kemudian kalian juga bisa ini sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi bisa banyak banget lah. Ini bisa kalian atur-atur. Kalian juga bisa ganti-ganti warna ambient light juga melalui multimedia ini. Kemudian untuk speedometernya sendiri ini dia sudah full digital. Juga bisa menampilkan navigasi seperti saat ini. Cuma sayangnya memang modelnya agak monoton, tapi menurut saya masih oke. Dia hanya bisa berubah-berubah warna sendiri menurut mode kendaraan yang mode berkendara yang kalian pilih. Eco, Comfort, Sport, dan ada Sport plus individual, ada Eco Pro juga yang bisa, yang individual yang bisa kalian atur-atur melalui layar multimedia ini. Turun ke bawah dia sudah ada layar kecil, di atasnya ada hazard yang bisa kedip-kedip. Yang saya suka lagi dia untuk pengaturan AC dan kawan-kawannya ini dia masih ada tombol fisik ya. Jadi kalian bisa atur untuk AC-nya ini sudah dual zone, bisa auto juga. Ada rear defogger, front defroster. Untuk pengaturan arah ini juga lengkap, bisa kepala, front defroster, front defroster, kaki, kembali, kepala kaki, terus kepala aja. Jadi pengaturannya sudah lengkap. Fan speednya juga bisa kalian atur lewat sini. Good job buat BMW karena masih ada tombol-tombol fisik seperti ini. Turun ke bawah ini untuk pengaturan audio, volume juga masih disediakan tombol fisik. Beralih ke bawah ini sudah ada tempat penyimpanan terbuka, ini sepertinya untuk tempat HP ya. Sudah ada grip karetnya, ada lampunya juga. Kemudian ada USB Type A buat kalian-kalian yang masih perlu USB Type A. Sudah ada 2 cup holder, ada 12 volt socket. Kemudian seperti BMW biasanya ini tuas transmisinya model joystick seperti ini. P-nya ada di sini. Kemudian kalian bisa ke mode manual dengan cara pencet tombol di sebelah kanan, kemudian kalian pindah ke sebelah kiri. Tinggal plus minus gitu aja. Untuk di bagian sini sudah ada shortcut ya, ini untuk mengatur multimedianya, bisa lewat sini, bisa lewat layar sentuh juga. Ini juga sudah ada iDrive-nya BMW, model putar-putar seperti ini, bisa kalian gerakan kiri kanan seperti ini juga. Kemudian di sebelah kanan ini untuk traction control, ini untuk parking sensor, untuk auto start stop engine. Tapi menurut saya lebih enak dimatikan. Ini untuk push start stop engine-nya, ini mode berkendara, electric parking brake yang sudah ada auto hold-nya. Kemudian kita dapat armrest. Ini sudah soft touch. Bisa kalian buka, nggak terlalu gede, tapi di dalam sudah ada USB Type C. Oke, untuk joknya sendiri dia sudah ada leg supportnya, mungkin bisa kalian lihat. Kalau kurang panjang bisa kalian extend seperti ini. Dan ada pengaturan jok yang saya suka, yaitu ternyata bukan lumbarnya yang bisa diatur, tapi untuk side supportnya kalian bisa atur seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat ini bergerak ya. Bisa kalian lebarkan atau sempitkan seperti ini. Jarang-jarang loh ada di mobil, apalagi mobil Eropa dengan harga yang paling terjangkau. Oke, menurut saya itu aja. Sisanya akan saya jelaskan sambil bawa mobil ini jalan. Yuk kita langsung aja bawa mobil ini jalan. Sebelum kita coba jalan lebih lanjut, ada satu fitur yang pengen saya coba. Mobil ini kan sudah dilengkapi dengan park assist dan reversing assist. Nah, yang menarik buat saya itu reversing assist. Kita mau coba. Ini bisa baca sampai ke belakang kurang lebih sekitar 50 meter. Anggap aja kita ini sekarang lagi ada di jalan yang sempit, terus kita harus berkelok-kelok seperti ini jalannya. Oke. Misalkan seperti itu. Terus di depan, gangnya buntu.
Sekarang kita butuh keluar. Oke, sekarang kita bakal coba. Oke, sekarang kita tinggal masukkan gigi mundur. Kita pilih reversing assist. Dia akan mundur membaca gerakan kita di awal seperti tadi. Dia akan mundur seperti perintah kita di awal tadi. Jadi kalau kita ketemu gang buntu, kalian nggak perlu takut. Nah, ini seperti kita punya driver yang sangat handal. Oke, sekarang lanjut kita mau coba tes jalan mobil ini. Memang mobil ini belum dilengkapi kamera 360 derajat, tapi dengan adanya fitur reversing assist, menurut saya ini sudah lebih dari cukup dan bisa sedikit menggantikan fungsi dari kamera 360. Untuk visibilitas yang saya rasakan, biasanya mobil-mobil Eropa itu visibilitasnya agak sempit ya. Tapi di BMW Grand Coupe ini agak beda. Meskipun dia pilarnya ini cukup tebal, tapi modelnya dia ini kayak tidak mengotak ya, jadi agak segitiga seperti ini. Ini menolong banget untuk visibilitas. Ke samping ini enak banget, blind spotnya minim. Meskipun juga untuk kaca spion ini masih model yang di pilar A, tapi ini enak banget sih, tidak mengganggu sama sekali. Visibilitas kiri kanan cukup luas. Yang di belakang yang agak sempit, memang karena mobil ini adalah mobil coupe, jadi untuk visibilitas belakang agak kecil, tapi sangat terbantu dengan adanya reversing assist dan kamera belakang. Posisi mengemudinya jangan ditanya. Untuk BMW saya tidak pernah komplain posisi mengemudinya. Saya dulu pernah punya yang BMW E39 kalau nggak salah, yang 523. Itu saya tidak komplain sama sekali untuk posisi mengemudinya. Enak banget untuk BMW, nggak seperti Mercedes-Benz yang setirnya agak offset sedikit. Ini setirnya bener-bener terasa di tengah banget. Enak banget sih ini. Setirnya digenggam juga enak. Kemudian ini untuk radius putarnya mobil ini juga oke banget loh. Biasanya mobil Eropa radius putarnya agak lebar, ini tadi wow, oke lah. Kemudian setirnya sendiri dia bisa diatur tilt dan teleskopiknya ini jauh banget meskipun pengaturannya masih manual. Good job lah ini. Enak banget sih. Nyetir BMW nggak pernah ada komplain. Dan untuk dudukannya sendiri, ini joknya untuk pengemudi dan penumpang depan dia sudah sama-sama elektrik, cuma bedanya untuk penumpang depan dia belum ada memory seat, dan bagian samping ini belum bisa diatur side supportnya, nggak bisa diatur lebar sempitnya. Kalau yang bagian driver ini lebar sempitnya bisa kalian atur, ada footage-nya tadi sudah kita ambil, dan sudah dilengkapi dengan memory seat. Pengaturan lainnya seperti biasa, bisa diatur maju mundur dan reclining. Oke, kita sudah menemukan jalanan kosong dan ini kita mau coba zigzag. Seperti biasa kita ambil kecepatan 40 km per jam, kemudian kita akan coba zigzag sedikit. Rasanya seperti apa? 40. Memang BMW ini top-topannya kalau dibuat zigzag. Rasa mengemudinya memang sporty banget. Ini suspensinya saya nggak bisa bilang kalau ini keras ya. Saya tadi lewat beberapa polisi tidur itu suspensinya terasa cukup empuk, tapi nggak sampai mantul-mantul, lebih ke arah dewasa. Tapi dibuat zigzag seperti barusan ini rasanya mobilnya nurut banget, body rollnya minim banget, dan kenyamanannya juga masih dapat. Wow, ini perpaduan yang menurut saya yang sulit ya. Ini ada jalan lurus, sekali lagi kita mau becek aja mobil ini. Sekarang kita mau rasakan transmisi dan respons mesinnya. Yuk. Sesuai ekspektasi. Memang tenaga yang nggak terlalu besar, tapi mungkin
bodi mobil ini kan cukup kecil ya, plus transmisi dual clutch memberikan perpaduan yang menurut saya ini racikan yang pas banget. Kita masih bisa merasakan tarikan dari mobil ini, G-force-nya terasa, tapi mesinnya nggak usah yang harus ber-cc besar. Good job buat BMW. 1500 cc, 3 silinder turbo, tenaganya 140 HP, torsinya 220 Nm dipadukan dengan transmisi dual clutch 7 speed. Good job. Untuk suara kolong, ya karena ini mobil Eropa ya, saya nggak bisa bohong. Ini suara kolongnya ini kedap. Suara samping-samping juga kedap. Nah, sorry, ini kita lagi lewat gerbang seperti ini. Ini buat simulasi aja kalau kita lewat gang sempit, bahwa mobil ini masih terasa enak. Oke, mungkin kita yang mau coba di depan mungkin ada polisi tidur. Kalau kalian bisa lihat, tadi kan saya cuma cerita aja, sudah lewat polisi tidurnya. Sekarang beneran kita mau lewat. Kita bakal lihat bantingannya seperti apa. Nggak bisa dibilang keras, ini cukup empuk tapi nggak mantul-mantul, dan ada speed trap. Oke. Nah, agak beda ya. Jadi waktu kita ngelewatin polisi tidur, dia bantingannya terasa cukup empuk. Lain halnya ketika kita melewati speed trap atau speed bump. Jadi ketika kita melewati speed bump itu terasa kakunya suspensi. Mungkin bukan karena suspensinya kan. Kalau menurut saya ini lebih ke arah bannya, karena mobil ini menggunakan run flat tire, sehingga ketika kita melewati speed bump nggak ada kayak peredamnya ya. Lebih tepatnya nggak ada peredam, jadi guncangan di dalam kabin itu lebih terasa. Oke, mungkin sementara itu dulu. Saya mau merasakan mobil ini lebih lagi. Nanti kalau ada yang perlu saya update, bakalan saya update lagi. Karena keenakan nyoba, saya jadi lupa. Memang tadi saya bilang peredaman mobil ini kedap, dan itu memang benar-benar terbukti. Di awal saya sempat ngomong kan, mobil ini mesinnya 3 silinder, seharusnya suaranya nggak semerdu kalau 4 silinder. Tapi setelah nyoba mobil ini beberapa kali, suara 3 silindernya itu dapat diredam dengan baik. Good job buat BMW. Meskipun ini tipe yang paling mungkin dengan harga yang paling terjangkau ya, tapi kualitasnya nggak perlu diragukan sih. Peredaman masih oke, pengendalian oke, tarikannya juga oke banget. Ini cocok buat kalian-kalian yang berjiwa muda yang suka bawa mobil ini sendiri. Karena ya kita tahu sendiri lah ya, mobil ini untuk bagian belakangnya itu kurang begitu nyaman, juga nggak terlalu leluasa, pas-pasan ya. Kalau orang seperti saya mentok kepalanya, kalau di bawah saya masih oke lah ya. Jadi mobil ini lebih cocok buat kalian yang suka nyetir sendiri, meliuk-liuk di dalam kota. Ini pengendaliannya enak dengan bodi compact, sudah perpaduan yang oke lah menurut saya untuk kalian bawa plesir keluar kota sesekali ataupun berkendara setiap hari di dalam kota. Ini rasa mewah keluar dari mobil sport yang nggak bisa dibeli di mana-mana. Kalian bisa lihat ini frameless ini, dari tadi saya bener-bener terpesona dengan kaca framelessnya. Oke, kita tutup dulu. Oke teman-teman, itu tadi review singkat kita mengenai BMW 218i Grand Coupe. Mobil ini sangat menyenangkan untuk kalian bawa sehari-hari, handlingnya enak, suspensinya juga nyaman. Ya, kecuali tadi kalau kalian ketemu speed bump, mungkin karena banyak yang menggunakan run flat tire, tapi ini cocok buat kalian kendarai sehari-hari. Apalagi kalau kalian memang
ingin bergabung di keluarga BMW, ini merupakan BMW dengan harga yang paling terjangkau. Oke teman-teman, kalau mungkin kalian ada mobil-mobil yang boleh kita review atau yang mau kita promosikan, kalian bisa DM di Instagramnya Chips Channel. Jangan lupa juga follow Instagramnya Chips Channel. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas, share video kita sebanyak-banyaknya, jangan lupa di subscribe and komen-komen di bawah. Kalau kalian, apalagi kalau kalian yang sudah punya BMW 218 atau mau sharing pengalaman kalian memiliki BMW tipe yang lain, kalian juga boleh komen-komen di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.